Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yang luar biasa saya undang bangkit berdiri. Mari kita beri salam kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus tetap baik hari ini. Haleluya. Ada sukacita seminggu ini saudara? Amin. Amin. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang dengan ucapan syukur untuk Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Kami datang Tuhan, membawa syukur kami bawa pujian kami ke hadirat-Mu pagi hari ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Amin. Karya-Mu indah bagiku. Karya-Mu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami datang ke Kau, kami bawa syukur kami Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku Tuhan. Karya-Mu indah bagiku.
bersyukur karena Kau Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Hari ini kami mau beri yang terbaik Tuhan. Kami mau bawa hati kami sebagai persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, lebih lagi kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Hari ini Tuhan biar Kau yang disenangkan di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. 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 Masih semangat saudara memuji Tuhan? Amin. Amin. Mari lebih semangat lagi kita mulai lagu pujian kita. Karena hari ini hari yang Tuhan jadikan untuk kita. Hai semua orang, dengarkanlah, Dia lahir ke dunia, bawa damai, sukacita bagiku dan kamu, kita
yang berkuasa, amin. Amin. Allah kita Allah yang dahsyat, saudara, amin. Mari lebih lagi kita memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. mari kita saksikan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, mari tinggikan namanya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, mari tinggikan namanya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, mari tinggikan namanya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, mari tinggikan namanya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin. Amin Tuhan. Sungguh Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Perbuatanmu indah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami mau siapkan hati kami Tuhan. Oh haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci?
besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Terima kasih Tuhan, sungguh Kau begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk menerima firman-Mu Tuhan dan telinga and it will come back to setiap you. perkataan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan sebagian dari harta kami Tuhan, baik besar maupun kecil Tuhan, berapapun yang kami berikan, biar kiranya persembahan kami boleh berkenan di mata-Mu Tuhan, boleh dipergunakan untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face.
the Lord has given to you and a smile on your face. Shalom, ya selamat pagi, ya selamat kita beribadah kembali, ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya kita mau berdoa dulu untuk menghormati firman Tuhan yang akan kita dengarkan, ya. Bapa Surgawi, kami tahu ya Tuhan, Kau begitu kasih kepada kami anak-anak-Mu, Kau begitu memeliharakan kami sampai saat ini juga ya Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Lembutkan hati kami, hancurkan hati kami ya Tuhan. Biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu ya Tuhan. Dan boleh bertumbuh-tumbuh ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau begitu kasih kepada kami, sehingga Engkau selalu peliharakan kami. Tuhan, jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami tahu ya Tuhan, jauhkan segala kepikiran yang bukan daripadamu ya Tuhan, yang mengganggu akan konsentrasi kami ya Tuhan. Biarlah malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan menjaga kami semuanya ya Tuhan. Supaya firman-Mu yang Engkau sampaikan pagi hari ini ya Tuhan, boleh tertanam dan tumbuh dalam kehidupan kami, menjadi suluh langkah kehidupan kami di hari-hari yang mendatang. Terima kasih ya Bapa. Jaga perhimpunan ini ya Tuhan. Kuduskan perhimpunan ini. Biarlah kuasa-Mu saja yang bekerja di tempat ini saat ini. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Ya, shalom, selamat pagi ya. Pagi ini ya kita juga mau belajar kembali ya mengenai firman Tuhan ya. Bagaimana kalau beberapa saat yang lalu ya kita selalu belajar mengenai kehidupan Yakub ya. Dari mulai dia kelahirannya ya sampai kematiannya dan juga keturunannya ya. Ya pagi ini judul yang diberikan adalah pendukung perubahan. Ya. Kita baca ayatnya, ya sudah ada di sini ayat masnya, ya dalam 1 Yohanes 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi, saling mengasihi. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Jikalau sesungguhnya Allah sudah mengasihi kita, ya, maka harus kita juga saling mengasihi. Ya. Kita belajar ya dalam beberapa bulan yang lalu ya mengenai kehidupan Yakub dan anak-anaknya ya. Bagaimana mereka diubahkan. Ya. Kenapa begitu pentingnya ya seseorang itu diubahkan, anak-anak Tuhan itu diubahkan. Begitu Tuhan turun tangan benar-benar mengubahkan Yakub. Ya. Karena sesuai dengan janji Allah terhadap keturunannya pada saat nenek moyangnya itu. Ya kita mulai ya kejadian ini ya dengan cerita Yakub mulai ya menipu saudara kembarnya Esau ya supaya dia bisa memperoleh hak kesulungan dan berkat kesulungan daripada Esau. Ya, lalu Yakub merasa takut ya karena dia dengar katanya Esau saudara kembarnya ingin membunuhnya ya sesuai dengan restu dari ibunya ya. Dia melarikan diri ke rumah pamannya Laban ya. Lalu di sana ya dia tinggal di sana ya mula-mula beberapa hari, lalu sesudah beberapa hari dia merasa nggak enak ya. Kok tinggal mau enak-enak saja. Akhirnya dia kerja dan dia melihat Rahel itu orang yang dia kasihi ya. Dia sayangi. Ya makanya dia bilang, "Oke lah, saya kerja ya untuk memperoleh Rahel 7 tahun." Ya. Di sini ya
Yakub tinggal di komunitas yang kurang dekat dengan Allah. Boleh katakan jauh dengan Allahnya. Ya. Jadi mereka tinggal di sana ya, selama 7 tahun kerja. Ya. Tapi Yakub ditipu oleh Laban. Bukannya Rahel yang dikasihinya, yang diterima pada saat itu. Tapi dia menerima kakaknya Lea. Ya. Tapi karena cintanya kepada Rahel, dia mau lagi melanjutkan kerja 7 tahun lagi. Ya, akhirnya dia terima Rahel. Ya. Di sini kita melihat ya, suatu komunitas kehidupan ya, dari keluarga Laban yang tidak percaya pada Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, Yakub merasa begitu meranyang. Ya, dia kan mulai diubahkan pada saat itu. Ya. Yakub merasa, oh kok aku ditipu-tipu terus ya. Hak gaji kerjanya nggak dapat ya. Pertama-tama minta Rahel, dapatnya Lea, ya tertipu terus. Apa yang terjadi? Ya. Karena merasa tertipu dan tinggal di keluarga yang banyak menipu-nipu. Ini akan terjadi. Ya. Bahwa kita juga kalau tinggal di dalam lingkungan ya, yang suka menipu-nipu, kita juga bisa jadi penipu loh. Nggak heran. Makanya kalau kita tinggal di luar daripada keluarga Allah, kita akan meninggalkan Allah kita. Ya. Nah di sini, ya, lalu Yakub melakukan hal tipu-tipu juga. Ya. Dia kawin silangkan domba-dombanya sehingga yang bintik-bintik banyak, ya, jadi miliknya. Ya. Dia kawinkan domba yang lemah-lemah, anaknya jadi untuk Laban. Ya. Ini jadi sifat itu akan terbawa dari pergaulan komunitas. Ya. Lalu karena hidupnya di situ tidak kondusif lagi di keluarga Laban itu, ya, dan dia dapat konfirmasi dari bapaknya, dari Allah, untuk meninggalkan keluarga Laban kembali ke keluarganya, ya, tanah lahirnya, ya, kembali kepada keluarganya Ishak. Ya, lalu dia meninggalkan keluarga itu diam-diam, artinya melarikan diri dengan keluarganya, semua kekayaannya dibawa, ternaknya semua dibawa, bujang-bujangnya, budaknya, laki perempuan semua dibawa. Ya, anak-anaknya semua. Ya, dia tinggalkan. Ya. Dan dalam meninggalkan ini dia bisa menerima, ya, dirubahkan. Tadinya takut akan Esau. Ya, tadinya dia takut akan Esau. Akhirnya dia bisa menerima. Ya, saya bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Ya, dia bisa menerima hal itu. Lalu keluarganya dia bisa menerima dengan sama-sama Esau. Ya, saling memaafkan segala macam. Oke. Dalam perjalanan pulangnya terus ke tanah kelahirannya Ishak, ya, Yakub merasa betapa didikan pengubahan akan imannya yang begitu berat sekali. Mulai pertama dia menghadapi anaknya yang tertua Ruben, ya, berselingkuh, ya, tidur dengan gundiknya, ya. Apa yang kita bisa rasakan, ya, bahwa anaknya meniduri istrinya. Betapa kemarahan sesungguhnya yang akan timbul, ya, kalau terjadi demikian. Ya, kita sebagai orang tua, ya, jangan kata istri kita ditiduri orang. Ya, seperti juga keluarganya, ya, terjadi dengan Simeon dan Lewi. Jangan kata istri mereka, adiknya saja, ya, diperkosa oleh Sikem, ya, dia begitu dendamnya, ya, sehingga suku Sikem itu habis dilalap, sikat habis, dibunuh, ya, dirampas hartanya. Ya.
Tapi Yakub dengan kedua kejadian ini, dia boleh merasa menguasai hatinya. Ya. Dia boleh, apa dikatakan, mengendalikan dirinya. Dia bisa karena dia diubahkan oleh Tuhan. Terhadap Ruben, dia tidak marah-marah, tapi dia menasehati. Ya. Terhadap Lewi juga, dia tidak marah-marah. Tidak menghukumnya pada saat itu. Ya. Karena dia tahu ya, hukuman yang akan Tuhan berikan. Ada saatnya. Ya, dan dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Di sini ya, kita bisa tahu bahwa Yakub itu diubahkan. Ya. Sampai pada saat kematiannya juga Yakub. Ya. Bagaimana mereka sedih ya. Begitu dihormati kematiannya ya. Sebagai orang yang memegang otoritas dalam keluarga ya. Yusuf memegang otoritas terhadap Mesir, tapi tetap Yakub memegang otoritas terhadap keluarganya. Sehingga Yusuf menghormati otoritas bapaknya. Ya, dia minta mayatnya dikasih rempah dibalsem, ya, butuh 40 hari, ya. Lalu selama 70 hari juga, ya, orang Mesir menangisi, ya, baru dibawa balik ke tanah perjanjiannya, ya, untuk dimakamkan di tanah asalnya. Ya. Dan semua pegawai istana Firaun juga turut mengantar. Begitu. Ya, kalau seorang sudah diubahkan dan dia menjadi panutan, maka menjadi suatu kehormatan. Bisa dilihat oleh orang luar juga. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Yakub sesungguhnya diubahkan, ya, hanya karena kasih, ya, dan dia mempunyai komunitas yang hidup, yaitu anak-anaknya yang mendukung dia. Ya. Kita tahu, ya, kasih itu, ya, kita udah belajar mungkin di awal tahun ya waktu itu, ya, kasih apa aja kasih? Kasih, agape, terus, nah lo. Filio, terus storge, dan eros. Ya. Yakub itu melengkapi, mempunyai semua kasih itu. Ya, kita lihat. Dia mempunyai kasih daripada Allah Bapaknya. Ya. Dia mempunyai kasih, storge, mengasihi keluarganya, anak-anaknya. Ya. Lalu dia juga mengasihi akan pegawai-pegawainya, ya, sahabat-sahabatnya. Dan dia mengasihi eros, kekasih hatinya, yaitu Rahel. Dan semuanya itu dia arahkan semuanya kepada kasih Allah Bapaknya, kasih agape. Dan dia bisa berhasil. Ya. Kita tahu kalau suatu panutan, ya, orang yang sudah diubahkan, ya, seperti Yakub, ini akan dilihat terus. Bukan hanya sampai pada anak cucunya, terus, ya, itu akan dihormati. Ya, seperti berkat-berkatnya akan dihormati sampai ke anak cucunya, sampai keturunannya. Kita lihat saja, ya, semua apa yang diberkati kepada turunan-turunannya, ya, kepada 12 anak-anak laki-lakinya, itu dihormati sampai kejadian Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk ditempatkan di tanah Kanaan. Pembagian tanah luasnya enggak sama semuanya. Ya, waktu itu pernah ditunjukkan di sini, ya, petanya. Ya, enggak sama, ada yang gede, ada yang kecil. Tapi mereka tidak ada yang menentang. Mereka menghormati bahwa itu berkat daripada bapaknya, berkat daripada bapak sendiri. Dari Allahnya. Bahwa apa yang diberikan Allahnya, itulah yang terbaik bagi dia. Itulah yang terbaik bagi dia. Ya. Kita lihat, Benyamin biasanya anak paling kecil, itu anak paling disayang. Betul enggak, Om?
Seringan gitu ya. Anak paling kecil itu anak yang paling disayang. Ya. Tapi bagi Benyamin, anak yang terbungsu, ya, dalam hal berkat, enggak selalu. Dia kalah berkatnya dengan suku Yehuda, dari Yehuda maupun dari yang lain. Ya. Dalam hal tanah yang dimiliki, dia menjadi bagian yang terkecil suku Benyamin itu. Tapi mereka tetap menghormati. Ya. Mereka tetap menghormati apa yang menjadi haknya, apa yang sudah Tuhan berikan. Karena mereka menghormati hikmat daripada Allah. Bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan. Itu yang terbaik. Ya. Ini kita bisa pelajari. Ya. Kenapa ya bangsa Israel itu bisa menerima perubahan ini ya sampai keluar dari Mesir. Ya. Oh, sudah berubah ya. Di sini saya coba ini kan ya. Bagaimana kita mampu menerima suatu perubahan dalam hidup kita. Ya. Kita belajar mengenai perubahan, nanti baru tahu kita pendukungnya apa aja. Ya. Bahwa di sini dikatakan perubahan hidup itu adalah suatu keharusan. Ya. Bisa nanti Bapak baca di Matius 9 ayat 17. Ya. Bahwa perubahan hidup adalah suatu keharusan bagi anak-anak Tuhan. Ya. Karena ada ayatnya dalam Matius 9 ayat 17 bahwa anggur baru itu baru bisa menetap di dalam kerbat yang baru. Ya. Tanpa kerbat baru, anggur baru itu tidak akan bisa menetap. Akan bocor, terbuang semua percuma. Ya. Jadi ada perubahan itu penting. Kita rubah hati kita. Baru segala sesuatu yang bisa kita masukkan dalam hati kita. Benar-benar basicnya ada perubahan yang benar-benar. Kalau enggak dijadikan baru hati kita, nonsen terjadi perubahan dalam hidup kita. Ya. Anggur itu terbuang percuma. Ya. Kalau tempatnya baru, anggurnya baru, maka terpelihara kedua-duanya. Jadi suatu keharusan perubahan itu. Yang kedua dikatakan perubahan hidup menuntut suatu tekad untuk meninggalkan hidup yang lama. Ya, di dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan. Karena Dia Allah kita ya, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Ya. Perubahan ya hanya terjadi kalau kita benar-benar melangkah keluar, bertekad. Perubahan itu bukan sifatnya sementara. Hari ini berubah menjadi baik, besok balik lagi. Hari ini menjadi baik, besok balik lagi. Bukan hal itu yang Tuhan katakan. Harus melangkah keluar, benar-benar keluar. Ya. Dari zona nyaman kita, ya, harus benar-benar kita melangkah keluar. Kita harus memilih, menetapkan hal yang terbaik. Ya. Bukan hanya pikir-pikir dulu lah, besok ini gimana lagi lah. Ya. Tapi benar-benar kita mau meraih. Ya. Mempunyai tekad. Dikatakan makanya kalau supaya kita kudus, dikatakan bagaimana kita kudus. Ya. Kalau besok kita membuat suatu hal-hal yang menjijikan lagi, menjadi tercela lagi. Dikatakan jangan supaya kita tidak bercacat di hadapannya. Ini rencana Tuhan. Sudah milik kita karena sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi benar-benar tekad yang harus kita inikan. Dan juga yang ketiga dikatakan, perubahan hidup dapat terjadi jika kita jadikan Yesus Kristus penguasa dalam hidup kita. Ya. Ini kita bisa baca dalam Roma 6 ayat 16. Ya. Di sana dikatakan apabila kamu menyerahkan dirimu ya sebagai seorang hamba, harus kamu taati semuanya. Ya.
maka dia akan memimpin kita dalam ketaatan kita ya kepada kebenaran. Perubahan hidup yang sebenarnya ya bukan tadi saya katakan sifatnya sementara, tapi harus terus menerus. Ya. Perubahan hidup yang terus menerus ini ya akan menjadikan kita benar-benar dekat dengan Tuhan, menjadi bagian daripada kehidupan Tuhan. Ya. Dan kehendak Tuhan itu benar-benar memimpin hidup kita. Ya. Kita lihat sekarang ya, bahwa sesungguhnya kehidupan kekristenan kita ya, merupakan tujuan Tuhan bagi umatnya untuk hidup bersama-sama dalam kasih. Dalam kasih. Makanya lihat Yakub, dia begitu mempunyai 4 kasih itu dalam kehidupannya. Dan dia mengarahkan semuanya, oh ini semuanya adalah dari agape. Jadi kita diharapkan tumbuh bersama ya dalam kebenaran. Ya, kita tidak akan bisa ya berubah, bertumbuh ya jika kita hidup sendirian. Ya, maka sesungguhnya Allah begitu kasih kepada kita saat ini. Ya, dengan perubahan yang diharapkan, ya, maka Allah menempatkan kita dalam komunitas ya, saudara-saudara kita yang seiman ya, sehingga merubah ya, kehidupan kita ya. Jadi kita perlu sebenarnya komunitas tadi, kasih dan komunitas ini pokok daripada pendukung dari perubahan. Tanpa kasih dan tanpa komunitas kita sulit untuk berubah. Seperti tadi saya katakan, kalau kita berkomunitas dengan misalnya orang yang berpikiran negatif, selalu orang yang berpikiran negatif, ngomongin tiap hari negatif. Ya, kita berempat misalnya, ngobrol ya berempat, ngobrol hal yang negatif. Kita akan jadi orang kelima yang negatif. Itu pasti. Tapi kita orang yang berkumpul dengan orang yang positif, kita menjadi positif juga. Makanya Tuhan begitu kasih kepada kita. Ya. Kita ditempatkan saat ini ya, dalam komunitas anak-anak Tuhan yang mau berubah ya, untuk menjadi lebih baik ya, secara moral maupun spiritual. Ya, kita akan menjadi baik. Ya, jadi apa? Karakter kita, ya, wawasan kita, hubungan sosial kita, ya, benar-benar pertumbuhan iman kita benar-benar dalam komunitas Tuhan, ya. Ya. Di sini saya coba ya, sebenarnya saya 1,5 bulan ini coba merenungkan mengenai, karena pelajarannya mengenai Yakub, saya coba merenungkan dari kehidupan Yakub dan keluarganya. Ya, selama satu bulan ini benar-benar saya konsentrasi. Ya, sebelum dapat jadwal khotbah saya konsentrasi, kenapa sih? Ya, Tuhan minta saya belajar. Ya, hanya berapa pasal aja. Tapi saya rasa saya butuh sekian lama. Saya dalam baca lagi. Dan saya dapatkan ya bahwa pendukung pembaruan itu akan timbul dengan sendirinya sesudah kita dikuasai oleh kasih, terutama kasih agape. Dan kita tinggal dalam suatu komunitas yang baik, ya, bukan komunitas yang tidak baik. Maka terjadi ya, perubahan-perubahan dalam hidup kita. Timbul dengan sendirinya sesudah kita punya kasih dan suatu komunitas yang baik. Dan didukung ini adalah antara lain selalu mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan, mempunyai tujuan yang spesifik atau positif, mampu mengendalikan diri. Ya. Saya coba belajarkan ya dari
kehidupan Yakub dan keluarganya, saya dapatkan ini. Ya, yang selalu mensyukuri yang Tuhan berikan, ya, sampai ada berapa? 9, 8, 9 ya. Ya. Ini saya dapatkan dari kehidupan Yakub. Bahwa ini yang mendukung dia untuk hidup bertambah baik. Ya. Ya. Selalu mensyukuri yang Tuhan berikan. Ini Yakub lakukan. Ya. Saya ambil dalam kitab Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Di dalam ayat ini, ya, sesungguhnya ada 2 karakter. Ya, saya pelajari ada 2 karakter. Ya, yaitu orang yang mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan ada lagi orang yang tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Kita tahu, ya, Laban, ya, dia selalu menipu Yakub, walaupun dengan kedatangan Yakub, kerja Yakub di situ, ya, kekayaan Laban itu melimpah-limpah, berlipat-lipat kali lipat, ya, kekayaan sangat luar biasa dengan kedatangan Yakub. Tapi, ya, dia tidak puas, selalu dia tipu. Kerja lagi, ya. Karena dia ingin mengharapkan suatu kekayaan luar biasa. Dia selalu tidak mensyukuri. Berbeda dengan Yakub. Ya. Yakub begitu dia mensyukuri apa yang dia dapatkan. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-43, ya, maka bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing, domba, budak, perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Dia mensyukuri maka dia memperoleh itu. Kita lihat, ya, bahwa mensyukuri yang Tuhan berikan itulah bagian daripada kita kasih itu, ya, dalam komunitas. Di komunitas apapun, dia sudah mempunyai komunitas, ya, si Yakub ini, yaitu keluarganya. Berbeda dengan komunitas Laban, bertolak belakang. Satu mensyukuri dan satu lagi tidak bisa menerima. Merasa selalu tidak cukup. Ya. Yang kedua, yaitu mempunyai tujuan yang positif atau spesifik. Dia ya, kita lanjutkan. Di sini bagaimana, ya, sesudah, ya, pulangnya Yakub ke negeri orang tuanya, di perjalanan dia sudah ketakutan luar biasa. Ya, kalau kita baca ceritanya, ya, bagaimana dia menyusun 3 kelompok. Ya, kelompok pertama, ya, ternak segala budak-budaknya. Kelompok dia, ya, dan kelompok ketiga keluarganya. Ya, kalau sampai diserang, karena dia tahu, ya, Esau bawa 400 tentara. Ya, waduh, mati dah. Ya. Kalau sampai diserang, oke, yang pertama bisa habis, yang kedua mungkin sebagian habis, yang ketiga bisa selamat lari. Dia berpikiran begitu. Tapi Tuhan ajarkan, ya, kepada Yakub untuk berserah. Ya, Tuhan ubahkan dia menjadi orang yang berani, bertanggung jawab. Dikatakan di ayat 3 apa? Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ya, dia ambil alih tanggung jawab. Oh iya, memang aku salah.
aku bertanggung jawab. Dan Esau juga berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ya, artinya saling mengampuni, saling menerima. Ya, semuanya serba salah. Ya, dua-duanya nggak ada yang benar, dua-duanya salah. Ya, mereka mengakui kesalahan mereka. Ya. Di sini kita lihat ya, bahwa sesungguhnya kalau kita ya, tidak mempunyai tujuan yang positif, ya, itu kita tidak akan berubah. Ya, kalau kita tadinya mungkin seorang yang introvert, mementingkan dirinya sendiri seperti Yakub, pokoknya kekayaan. Ya, saya dapatkan semua, saya dapatkan untuk saya dapatkan untuk saya. Ya, begitu dia dapat benturan dengan tahu kembali akan ketemu dengan Esau, dia ketakutan. Tapi dia harus mempunyai tujuan positif. Harus dia mendamaikan keluarganya. Dia harus selamatkan. Ya, maka dia katakan, ya, dia mau ya, berjalan sendiri di depan, mengambil tanggung jawab itu, ya, sampai bersujud, sampai dekat kakaknya itu. Maka kita mau selalu ya, berlatih. Ya. Kalau kita punya salah atau kita punya apa, kita harus mendahului menyapa pada orang yang kita punya salah. Jangan nunggu dulu lah, enggak, langsung dekati. Saya salah. Ya. Seperti itu. Dan kita mau menyapa dia, ya. Walaupun mungkin ya dalam kehidupan kita enggak gitu istilahnya tahu, tapi kita enggak kenal. Ya. Kita sapa dia. Kalau kita tadinya punya pikiran kurang baik, kita sapa dia. Lalu berikutnya, ya seperti tadi ya, mampu mengendalikan diri. Ya. Tadi kita tahu ya, saya sudah buka ceritanya ya mengenai Yakub bagaimana dia bisa menerima, mengendalikan dirinya. Ya. Ketika Ruben anaknya sendiri ya, meniduri Bilha, bundiknya. Ya, kita lihat ya, bagaimana sesungguhnya kalau tidak menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, ya, seperti mungkin anak-anaknya Simeon dan Lewi bisa membunuh suku Sikem, ya, habis dia rampas semua. Sebagai orang tua juga mungkin dia bisa membunuh Ruben, tapi dia bisa mengendalikan diri. Karena Tuhan mempunyai jawaban. Ya, apa yang harus dia lakukan. Ya, ada saatnya. Ini yang dia tunggu daripada Tuhan. Karena dia tidak mau bertindak sendiri. Karena dia sudah diubahkan. Dia serahkan semua kepada Tuhan. Ya, kita tahu jangan kata hal itu. Dalam hal pekerjaan aja. Ya, kalau kita ya kadang-kadang di tempat pekerjaan juga saling sikut menyikut. Ya, nggak senang, dendam. Waduh, ini orang gimana sih? Ya, ini proyek saya kok. Ya, rencana saya yang bikin kok. Akhirnya dia ngerjakan. Nama saya hilang. Wah, rasanya nggak puas. Ya, tapi Tuhan mempunyai rencana yang besar. Dia harus katakan, kita nggak boleh marah. Kendalikan diri kita. Karena kemarahan itu bukan yang dikehendaki. Ya, emosi-emosi itu membawa kita kepada terjerumus lebih dalam. Ya. Membawa kita jauh dari kebahagiaan, dari ketentraman, akan selalu membawa di hati kita, aduh ini nggak beres nih, ini nggak beres nih. Ya. Marah itu tidak kita perlukan. Ya. Tapi kita perlu menumbuhkan cinta kasih kepada diri sendiri dan pada orang. Ya. Yakub tahu kalau dia marah-marah merusak hatinya juga. Tapi dia tahu Tuhannya akan memberikan jawaban. Ya, karena dia diubahkan. Dan yang selanjutnya
yaitu selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Ini semua saya ambil dari kitab Kejadian mengenai kehidupan Yakub ya. Dan sini mulailah kehidupan keturunannya Yusuf. Yusuf selama karena dia anak yang dikasihi waktu itu ya oleh Yakub. Ya. Dia melihat bapaknya, ya, menjadi panutan bapaknya. Ya, dia lihat, oh begini. Dia lihat semua kehidupan bapaknya, bagaimana bapaknya bisa menerima kejadian-kejadian Ruben, terus anaknya Simeon, Lewi segala macam. Dia lihat, oh begini, sudah tumbuh dalam hatinya. Diubahkan seperti bapaknya. Tertumbuh, maka di sini dikatakan, ya, walaupun dia sudah dijual, ya, kepada orang yang berangkat ke Mesir, lalu dijadikan budak di sana, ya, lalu melakukan suatu kesalahan, masuk penjara. Di dalam penjara dia tetap melakukan hal yang sudah diubahkan. Melihat waktu bapaknya, oh begini. Keturunan yang bagus. Ya. Sampai kepala penjara juga mengatakan apa? Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya selalu dibuatnya berhasil. Yusuf selalu mengandalkan Tuhannya. Sehingga apa yang dikerjakan dalam penjara, ya, dia baik terhadap orang-orang di penjara. Apa yang dikerjakannya semuanya berhasil. Sehingga kepala penjara itu, ya lu kerjain aja deh. Apa yang lu mau kerjain. Karena gue tahu lu bakal bagus semua kerjaan. Pengakuan dari kepala penjara. Bahwa anak Tuhan itu mengandalkan Tuhannya. Kita juga harus melakukan ini. Walaupun dia merasa waktu di penjara merasa pasti dia tidak merasakan keadilan, tapi dia tidak takut. Dia tetap mengerjakan sesuatu yang baik karena dia tahu dengan sesuatu yang baik mengandalkan pada Tuhan, maka Tuhan pasti menolong dia. Ini yang Tuhan ajarkan pada saya. Next coba, nggak bisa. Ya. Yang berikutnya adalah membantu sesama yang membutuhkan. Kita tahu ya, waktu Yusuf dalam penjara ya, dia mengertikan ya kalau ayat ini ya mungkin Anda tahu ya, di mana waktu itu ya Yusuf mencoba mengertikan mimpi-mimpi pelayan anggur dan pelayan roti. Ya, dia mengertikan mimpi dari kedua orang ini. Ya. Ayat ini saya coba ambil ya. Bahwa sesungguhnya ya, kalau Tuhan ya, inginkan ya, apa semua terjadi, maka ini dia berkata saling membantu sesama yang membutuhkan. Saya ambil ayat ini. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ya, dari penjara maksudnya. Ya. Ini tentang pelayan anggur yang waktu bermimpi ya diartikan oleh Yusuf bahwa engkau akan dimuliakan kembali untuk melayani minuman Firaun. Ya. Kalau yang roti akan dihukum mati. Ya. Dan
Yusuf minta bantuan kepada siapa? Pelayan anggur ini untuk ingat-ingatlah akan aku ya. Kalau nanti udah baik ya, jangan lupakan aku ya. Ceritakanlah aku kehadap Firaun. Ya. Ini yang Tuhan ajarkan. Ya, baik sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya manusia. Ya, hendaklah kita bermanfaat. Ya maksudnya. Ya. Jadi Yusuf katakan, bermanfaatlah kamu nanti kalau sudah di luar ya menjadi pelayan anggur, ya hendaknya engkau bermanfaat juga pada orang-orang sekitar kamu, ya kepada saya, pada teman-teman kita supaya kita bermanfaat. Ya, saling membutuhkan. Walaupun saat itu Yusuf tidak meminta kepada orang yang seiman, tapi dia katakan hendaklah engkau bermanfaat. Ya. Saling membutuhkan sesama kita ya. Dan berikutnya dikatakan membangun kebiasaan baik. Ya. Ini ya pengakuan ini ya harus timbul daripada bukan hanya orang seiman, tapi orang yang di luar, orang yang tidak seiman harus mengakui hal ini. Ya. Di sini sesudah Yusuf mengartikan mimpi-mimpi Firaun. Ya, dia katakan 7 tahun Mesir akan berjaya dengan hasil melimpah. Ya. Lalu 7 tahun kemudian akan bahaya kelaparan. Ya. Dan kalau orangnya sudah merasakan mengalami perubahan, maka dia mendapat pengakuan bukan hanya dari orang-orang seiman, tapi orang di luar seiman pun mengakui. Ya kata Firaun kepada Yusuf. Di sini dikatakan apa? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Artinya benar-benar ya, ada orang di luar daripada seiman ini ya, mengakui ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, benar-benar anak Tuhan, bijaksana ya, dan berakal budi, ya, tidak melakukan hal yang tercela. Pengakuan ini harusnya datang juga dari orang luar. Ini yang dituntut dari anak-anak Tuhan. Bukan pengakuan dari sesama jemaat, bukan. Dari orang luar pun harus ada pengakuan itu. Jadi orang luar benar-benar melihat perubahan kita. Ya. Benar-benar melihat perubahan kita itu bagaimana. Ini yang mendukung kita selalu mau berubah. Berubah. Ya. Bahwa kita mau melakukan kebiasaan baik. Ya. Jadi kita mau membangun kebiasaan-kebiasaan baik itu mulai sekarang. Karena kita tahu ya, bahwa perubahan itu harus mutlak. Ya. Dan kemudian berikutnya ya, dikatakan di sini selalu saling memaafkan. Ya ini waktu sesudah terjadi kelaparan, ya, lalu anak-anak Yakub ke-10 yang berangkat, ya, minta mau beli gandumnya, ya, dia datang ke sana, ya, dikatakan di sini saling memaafkan, ya. Saya ambil dari kitab Kejadian 45 ayat 1 dan 2, ya. Di sini dikatakan ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran pada orang Mesir
dan kepada seisi istana Firaun. Ya. Bagaimana memaafkan seseorang itu? Ya. Dikatakan di sini, ya, semuanya suruh keluar, hanya saudara-saudaranya. Ya. Dan dia mengakui, karena dia juga merasa pada saat itu ada perasaan yang tidak enak, itu dendam. Ya. Tapi Tuhan ubahkan saat itu. Ya. Tuhan ubahkan Yusuf. Ya. Dia katakan apa? Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran pada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ya, artinya apa? Dia memohon ampun pada Tuhan dan meminta maaf, ya, atas dendamnya pertama. Dan dia memaafkan saudara-saudaranya. Ya. Dan dia tidak hanya memaafkan, ya, di depan saudara-saudaranya saja. Saya minta maaf ya. Padahal saudara-saudara yang melakukan kesalahan. Tapi Yusuf melakukan pertama kali. Karena dia merasa ganjalan hati yang kalau mau dirubah harus dibuang dulu ini. Baru saya benar-benar bisa maafkan. Dan dia teriak menangis, ya, di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya, lepaskan ini, ya, kepahitan ini, lepas, ya, baru saya bisa memaafkan saudara saya. Dia menangis di situ. Jadi pengampunan itu bukan hanya kita berhadapan dua orang. Lakukan pengampunan itu, Bapa itu menyaksikan. Benar-benar kamu mengampuni, kamu lepaskan semua. Sampai tangisan dia katakan, sampai terdengar, ya, seluruh isi istana. Pengakuannya itu bukan hanya didengar oleh, walaupun orang yang tidak, tapi pengakuannya itu didengar oleh seluruh istana. Seluruh isi istana. Inilah pengampunan, saling memaafkan yang betul-betul. Ya, bukan hanya maafkan saya, ya, seperti Idul Fitri, maafkan saya, minal aidin, ya. Bukan hal itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan benar-benar pengampunan, saling memaafkan yang benar-benar tulus. Ya, dengan mengorek ganjalannya dulu, buang, baru minta maaf. Baru itu terjadi. Ya. Jadi Yusuf mengutamakan, ya, kedamaian, menghargai hubungan, ya, ketimbang permasalahan-permasalahan sepele. Ya, dia benar-benar buang, baru dia bisa maafkan, dia bilang. Ya. Next. Berpikiran positif. Ya, saya ambil di ayat yang keempat, pasal 45 ayat ke-5. Ya. Di sini, ya, Yusuf berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesal diri, karena kamu telah menjual aku, ya, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya. Ini cerita bagaimana, ya, Yusuf, ya, berkata kepada saudara-saudaranya, ya, jangan kamu berpikiran yang negatif terhadap saya. Ya. Dijelaskan, jangan kamu berpikiran yang negatif terhadap saya. Harus berpikiran positif, dia bilang. Bahwa aku, ya, kamu jual, itu rencana Allah. Yusuf berpikirannya positif. Kenapa aku dikirim ke sini, pasti ada rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ya, dia katakan, sebab kamu menjual aku ke sini, ya, untuk aku mendahului kamu. Ya, karena sudah ada rencana Tuhan untuk masalah kelaparan 7 tahun ini. Yusuf dikirim dulu, jadi seakan-akan. Ya. Di sini pengakuan. Ya. Kalau kita
berkumpul dengan orang-orang yang berpikiran positif, ya, maka kita akan berpikiran positif juga. Ya. Jangan sampai ya tadi saya katakan kalau kita berkomunitas dengan orang-orang yang berpikiran negatif, maka pikiran kita juga ikut negatif. Ya. Pikiran kita juga ikut negatif, nggak bisa. Makanya tadi dikatakan bahwa Tuhan begitu kasih kepada kita, ya, maka ditempatkan kita di sini, di orang-orang yang beriman, ya, pada Tuhan, yang mau berubah, maka kita juga, ya, didukung oleh komunitas ini untuk jadi berubah. Ya. Di sini juga akan timbul tadinya pola hidup kita, kadang-kadang berpikiran negatif, si A begini nih, si B begini nih. Akhirnya kita berpikiran positif. Rencana Tuhan, maksud rencana Tuhan begini. Kita mempunyai pikiran positif. Jadi membuat kehidupan pribadi kita, ya, bermanfaat untuk diri kita. Dan juga bermanfaat untuk orang sekitar kita. Karena pikiran kita selalu positif. Ya. Jadi kita tidak ketakutan. Ya. Jadi jangan berpikiran, makanya Tuhan tadi katakan Tuhan begitu sayang sehingga kita ditempatkan di sini. Semuanya berpikiran positif. Amin. Ya, jangan kita berpikiran negatif. Sebelumnya, ya, tidak bersungut-sungut. Ya, tadi saya sudah baca sekilas, ya. Di sini dikatakan sesudah Yakub, ya, memberkati ke-12 anaknya, ya. Itulah semua suku Israel 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ya. Otoritas dari Tuhan pada Yakub begitu jelas sesudah diubahkan. Ya. Dia memberkati anak-anaknya, ke-12 anak laki-lakinya, ya, yang dikatakan dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing sesuai hikmat daripada Tuhan. Dan ke-12 anak-anaknya ini tidak saling memberontak atau bersungut-sungut terhadap berkat yang diterimanya. Ya. Enggak ada misalnya yang besar dikatakan kamu tidak mendapatkan hak kesulungan lagi karena kamu sudah membuat kesalahan. Harusnya keturun yang anak kedua. Yang kedua pun demikian karena dinilai telah membuat kesalahan. Yang ketiga pun demikian. Tapi dari 12 anaknya itu tidak ada satu yang bersungut-sungut. Semua menerima. Semua menerima apa yang berkat diberikan oleh Yakub sebagai otoritas. Dia tahu, oh iya bapaknya sudah diubahkan. Dan ke-12 anaknya itu sudah mengikuti didikan Yakub juga. Menerima. Ya. Semua apa yang berkat diberikan kepadanya itu adalah semuanya daripada Allah Bapa, kehendak daripada Allah Bapa, menurut hikmat Dia. Dan semuanya anak-anak Yakub dan keturunan sampai sudah menjadi suku-sukunya juga, ya, melakukan apa yang diterima oleh mereka dalam kehendak Bapa. Ya. Jadi Tuhan ajarkan, ya, bahwa sesungguhnya, ya, kita mau menerima apa berkatnya yang daripada Bapa, jangan kita bersungut-sungut. Walaupun kita menerima lebih sedikit, tapi tanam itu. Berkat akan bertumbuh. Tanam itu, berkat akan bertumbuh dengan sendirinya. Tuhan yang menentukan. Ya. Pasti membuahkan hasil. Pasti membuahkan hasil yang manis bagi kita. Ya. Jangan kita mengiri-irikan dengan seseorang. Enggak. Perubahan itu enggak. Perubahan harus menerima apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, seperti tadi.
berkatnya sudah terima, maka kita harus bisa bersyukur apa yang kita dapatkan. Kita selalu berpikiran positif. Oh, saya mendapatkan ini karena saya harus begini. Ya, bukannya, oh saya cuma mendapatkan ini, saya maunya itu. Enggak. Kita harus berpikiran positif selalu. Apa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik banget kita. Ya. Makanya dalam persekutuan, ya, komunitas kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita ditempatkan di sini supaya saling mendukung. Ya. Kalau kita semua mempunyai kasih, ya, yang sudah diberikan oleh Bapa, kalau tanpa komunitas yang kuat, mati kita jeblos. Komunitas kita harus kuat, saling mendukung semuanya. Dua hal ini penting ya dalam perubahan kita, ya, yaitu kasih yang dalam hati kita dan komunitas. Tanpa komunitas nggak bisa. Saya bilang nonsen. Tuhan katakan nggak bisa berjalan sendiri, harus dengan komunitas yang hidup, yang seiman. Ya. Maka sebagai ayat renungan kita, ya, hari ini dan mendatang, ya, saya mau kita semua baca ayat ini, ya, sebagai ya di dalam Roma 15 ayat 5 sampai 7. Ya, demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Ayat 5, demikian firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan kita menerima satu dengan yang lain apa adanya, saling mendukung untuk memberi pembaruan pada hidup kita. Ya. Karena tadi saya katakan, kita tidak akan bertumbuh. Kita tidak akan menjadi orang percaya yang makin dewasa kalau kita sendirian. Ya. Makanya perlu kasih, ya, dan juga komunitas dalam kita mau berubah. Ya. Ini penting bagi kita supaya kita menjadi satu hati dan satu suara untuk memuliakan Allah kita, ya. Dan kita juga mau menerima, ya, satu sama lain seperti Kristus sudah menerima kita, ya, untuk kemuliaan Allah. Ya. Biar firman Tuhan tidak saya panjangkan, ya. Melainkan kita mau katakan saling menopang dan menerima. Kita menopang saudara-saudara dalam komunitas kita, dan kita juga mau menerima dan mereka juga mau menerima apa yang kita lakukan. Ya. Demikian firman Tuhan, tidak saya panjangkan, ya, melainkan kita mau, ya, melihat, ya, dukungan perubahan kita yaitu kasih daripada Allah Bapa, ya, dan juga komunitas yang sudah Tuhan berikan kepada kita, di mana kita ditempatkan supaya kita menjadi berubah yang positif, ya, bukan berubah negatif. Karena perubahan itu bisa negatif, perubahan itu bisa positif. Ya, kalau kita ditempatkan dalam komunitas yang baik, maka kita menjadi baik. Ya. Seperti juga Yakub ditempatkan dalam komunitas yang enggak baik, ya, keluarga Laban yang menipu juga menjadi penipu. Ya, ini yang Tuhan tidak kehendaki.
Ya, makanya Tuhan tempatkan kita di sini saat ini. Ya, mempunyai komunitas yang baik, ya, untuk kita berubah tambah hari tambah maju dalam kita berkehidupan dalam Kristus. Ya. Tuhan berkati. Ya. Ya, untuk ini kita akan tutup dulu dalam doa. Ya. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kalau sudah Engkau berfirman kepada kami, mengajarkan kepada kami bahwa sesungguhnya komunitas yang baik akan menjadi pendukung yang penuh akan kehidupan kami, dan kami sudah menerima dalam kasih-Mu yang sungguh, ya, maka boleh kami berubah ya dalam komunitas ini dan menjadi satu hati dan satu pikiran supaya nama-Mu saja yang kami muliakan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, mari Bapak Ibu sebentar kita mau bersyafaat. Saya undang bangkit berdiri, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya, sebentar kita akan berdoa untuk generasi muda, dan juga kita berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di GKPY ini memiliki kerinduan untuk dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Hiarabaya shikaralaba takaralabaya shikaralaba. Iarapapa paralabaralabaya shikatakaralabaya sikirilabaya. Iarapapa yaskerelo sendekene na lo sendokaindo tekaino na yesi. Urapa yesi gitu koi lo sendekiro yeskini no ya sendokaino na yesi kini na mayes. Uria baisi kidi kelos kidi dai na sikilo la yesi kotai kidi la sikarala. Haleluya, haleluya, haleluya. Siang hari ini kami datang kepadamu Bapa, merendahkan diri di hadapanmu. Engkau Allah yang maha tahu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu Tuhan. Kiranya Engkau menyelidiki hati kami yang paling dalam. Bila setiap kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, melakukan kehendak dan rancangan-Mu atas hidup kami. Supaya kami boleh melihat Tuhan karya-Mu, janji-Mu Kau genapi bagi setiap kami, anak keturunan kami Tuhan akan tetap di hadapan-Mu Tuhan. Mereka akan hidup Tuhan benar di hadapan-Mu, hidup takut akan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami, generasi-generasi muda saat ini Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun, arahkan mereka Tuhan, jalan-jalannya Tuhan boleh jalan dalam kebenaran-Mu Bapa. Ampuni Tuhan, ampuni kami sebagai orang tua. Mungkin kami salah dalam mendidik mereka, salah dalam mengarahkan mereka hingga mereka ambil jalan Tuhan tidak sesuai dengan firman-Mu. Mari Bapa, pada siang hari ini kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Bapa atas generasi-generasi saat ini Tuhan. Bila Kau bawa mereka kembali Bapa pada terang-Mu Tuhan, supaya mereka melihat kuasa-Mu boleh dinyatakan atas hidup mereka. Di saat mereka kecewa, sakit hati Tuhan, mereka Tuhan merasakan Tuhan kepahitan oleh orang tuanya Tuhan, mungkin oleh keluarganya ya Bapa, oleh pemimpin Tuhan, di mana mereka bekerja, di mana mereka sekolah kuliah Tuhan, teman sahabat apapun Tuhan, yang membuat hati mereka terluka Tuhan. Mari Bapa, kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bila mereka kembali Tuhan kepadamu Bapa, di saat ini saat mereka masih terikat terbelenggu dengan ilah-ilah dunia, hal-hal dunia yang membawa mereka Tuhan kepada api kebinasaan. Mari Bapa, bila tangan-Mu Tuhan yang berkuasa sanggup mengubahkan arah mereka, kembalikan mereka pada jalan-Mu Tuhan. Bila Tuhan Engkau juga pakai orang-orang tua Tuhan, setiap mereka Tuhan, kakak-kakak mereka Tuhan, oh Yesus, supaya mereka membawa mereka kembali pada jalan-Mu Tuhan. Berikan hati-Mu Tuhan, berikan kasih-Mu Tuhan bagi mereka-mereka Tuhan yang tahu, yang melihat Tuhan anak-anak muda ini hidup di dalam kegelapan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Arahkan mereka Tuhan supaya mereka memiliki hati yang mengasihi, kasih yang sempurna yang datangnya daripadamu Tuhan, menjangkau Tuhan generasi-generasi muda ini Bapa, supaya mereka hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang akan terus melakukan yang terbaik bagi anak-anak muda, bagi generasi-generasi sekarang ini
ini ya Bapa, yang saat ini masih tertawan ilah-ilah dunia. Mereka tertawan pikiran mereka, hati mereka pada segala hal apapun yang disodorkan dunia ya Bapa. Mereka tidak menyadari bahwa itu semuanya membawa kepada kebinasaan. Mari Tuhan kembalikan arah jalan mereka Tuhan. Bawa mereka kembali Tuhan untuk mereka hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sanggup membalikkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari Bapa, keterbatasan kami, ketidakmampuan kami bukan menjadi penghalang untuk kami dapat menjangkau mereka, membawa mereka, memberitakan Injil keselamatan bagi setiap mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, bela kasih-Mu mengalir atas setiap kami semuanya. Orang-orang Tuhan yang sudah Kau pilih, Kau pakai Tuhan untuk menjangkau anak-anak jiwa-jiwa yang baru ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk GKPY. Seluruh jemaat-Mu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan hati mereka terbeban Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, untuk memberitakan Injil keselamatan bagi setiap mereka yang hari-hari ini ada di dalam kegelapan. Hari-hari ini Tuhan yang mengalami keputusasaan, mereka yang tidak memiliki pengharapan Tuhan. Pakai seluruh jemaat-Mu Tuhan, besar kecil tua muda Bapa, untuk menjangkau mereka, membawa jawaban bagi setiap mereka, membawa terang bagi mereka, membawa kelepasan, kebebasan bagi mereka. Bahkan mereka belum disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memanggil memilih kami, Engkau akan memperlengkapi kami Tuhan. Kuasa-Mu menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang berkata aku tidak bisa, aku tidak mampu. Tapi mereka akan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Di mana Tuhan ada orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan, aku siap Tuhan untuk datang memberikan Tuhan. Oh Yesus, sukacita bagi mereka, memberikan Tuhan jalan keluar, memberikan solusi dan pengharapan. Oleh karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup membawa jawaban bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bela Bapa, Engkau persiapkan kami semuanya, tidak terkecuali memiliki hati-Mu, memiliki pikiran-Mu, dan kasih-Mu ada dalam setiap kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu GKPY ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, sebentar kita akan melihat pengumuman. Saudara, nanti tanggal 22 Desember kita akan merayakan Natal. Dihimbau untuk orang tua yang punya anak, kalau bisa anaknya tidak diajak karena minggu depan akan ada Natal, ibadah Natal sekolah minggu. Jadi diajaknya minggu depan. Tapi kalau misalnya nggak ada yang jagain boleh diajak, tapi nanti akan ditempatkan di ruang Bethlehem ya. Supaya di sini jalannya ibadah tidak terganggu gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya minta waktunya sebentar.
menjelang persiapan Natal tanggal 22, ya dari tim doa dan seluruh jemaat juga ya, pengurus, pelayan dan jemaat, kita akan mengadakan doa puasa rantai. Jadi bukan doa puasa saja tetapi berdoa. Di mading saya sudah tempelkan ya. Nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di grup Komsel atau diisi, saya akan share nanti sore. Bagi jemaat yang belum mungkin bergabung di dalam isi ya, nanti bisa lihat di mading. Komisi ya, di komisi ya, bisa lihat di mading. Saya berharap ya kami mengajak sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar tentang perubahan. Perubahan terjadi tidak sendiri tetapi kita mau bersama-sama, kita mau berubah. Ya, jadi lewat doa puasa kita bersama-sama, kita merendahkan diri ya. Semuanya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terlibat di dalamnya. Ya, slot waktunya yang pertama itu kita mulai dari tanggal 8 dari jam 10 malam dan buka jam 1 siang hari Seninnya. Lalu yang slot kedua itu dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Slot yang ketiga dari jam 2 sampai jam 10 malam. Itu nanti untuk pokok-pokok doanya bisa dilihat ya, di share-share nanti yang akan kita bagikan dan Bapak Ibu bisa lihat di mading. Demikian informasi kami sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Dan telah dijadikannya kudus, aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Tuhan memanggil kita masuk dalam rumahnya. Tak peduli asal dan masa lalu, kita sekarang satu di dalamnya. Karena rumah Tuhan adalah rumah kita, tempat kita semua bersatu mengasihi dan bersuka cita. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus, aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus, aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Ya, saudara-saudara, jadi ditegaskan kembali minggu besok ada Natal apa di sini? Nah, minggu besok Natal anak. Jadi yang punya anak, punya cucu, ya, apalagi belum punya gereja selama ini, silakan diajak supaya anak-anak bisa Natalan bareng-bareng anak-anak yang lain, gitu ya. Lalu buat minggu depannya tanggal 22 kita berharap yang kumpul itu mulai usia teen sampai dengan yang lanjut usia, begitu ya. Dan tadi sudah disampaikan kalau bisa diatur, anak-anak bisa ditinggal di rumah atau dititipkan ke keluarga, itu lebih baik. Supaya saudara-saudara juga bisa ikut Natal dengan hikmat, begitu ya. Nah, tapi kalau terpaksa enggak ada yang bisa dititipin, maka kita sediakan ruang Bethlehem untuk Bapak Ibu menemani sendiri anaknya. Jadi tidak ada kelas sekolah minggu pada waktu Natal dewasa. Kenapa? Supaya guru-guru bisa ikut Natalan.
Karena kalau di sekolah minggu udah guru-gurunya pelayanan, minggu depannya kudu pelayanan lagi, mereka nggak bisa ikut Natal. Kasihan ya guru-guru ya, jadi saudara mengerti maksudnya ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi sudah disampaikan kita masih membutuhkan dana untuk Natal kita, jadi mari saya ajak semuanya turut serta ya, memberi ya, mengumpulkan sehingga Natal kita 2 minggu yang akan datang bisa berjalan dan dananya bisa dicukupi bahkan berlimpah-limpah. Amin semuanya. Haleluya ya. Lalu satu lagi, jiwa-jiwa. Ini tugas kita semua. Memang sudah ada puluhan nama yang terkumpul ada pada sekretariat. Saya sudah baca juga dan beberapa nama tidak termasuk, itu adalah jiwa-jiwa yang Bapak Ibu Saudara-saudari rindukan untuk didoakan, untuk dikunjungi, untuk disampaikan kabar baik, kabar keselamatan dan untuk diajak di dalam Natal kita. Jadi Natal kita tanggal 22 Bapak Ibu jangan mengajak jemaat gereja lain. Amin. Karena tempatnya kecil, segini kecil. Kita undang juga dari cabang kita, ranting kita, baik Kampung Baru ya. Karena Kampung Baru Natalnya bukan tanggal 22. Jadi 22 mereka mau datang juga ke sini. Lalu Sukajadi Natalnya minggu besok tanggal 15. Jadi 22 mereka mau juga datang ke sini. Lalu Villa Tangerang mereka Natalannya 15 juga, jadi 22 mau datang ke sini. Jadi dibayangkan ruangan ini hanya cukup untuk sekitar, kalau saya nggak salah 370 ruangan ini sih. Jadi kalau jemaat kita kumpul semua ditambah ranting-ranting aja udah banyak, betul saudara? Ditambah lagi jiwa baru, kalau jiwa baru kita kasih apa itu namanya, kita kasih apa itu ya namanya ya, prioritas, benar ya, prioritas. Jadi kalau ada jiwa baru banyak yang datang ya, misalnya saudara ya, jiwa baru banyak datang, ruangannya enggak cukup, nah saya minta dengan kerendahan hati, nomor 1 pengurus, pelayan, sedikit menyingkir, beri tempat buat jiwa-jiwa baru. Amin semuanya. Nah, jemaat juga ya yang hatinya luas, pakai silakan tempat saya. Amin semuanya. Jadi janji nggak ada yang tersinggung. Amin. Iya, supaya yang jadi asar nggak ketakutan. Ya, karena kadang-kadang asar takut. Minta Bapak itu, aduh nanti takut tersinggung. Nah, supaya asirnya tidak berberat hati. Nomor 1 pengurus pelayan, kalau ada jiwa baru beri tempat. Amin. Ya kita semua ya dewasa ya. Ini luar biasa, ini udah banyak ini kupu-kupu. Kupu-kupu kan ada juga di warta kita bicara tentang perubahan, transformasi. Ini cakep banget nih apalagi ntar Natal. Ada lampu-lampunya ya, luar biasa, ada saudara kita yang memang karunianya di sini, profesinya di sini. Jadi memang bagus ya. Tapi lebih lagi makna rohaninya. Yuk kita semua berubah ya. Kita datang Natal bukan sekedar menikmati buat diri sendiri. Datang Natal bawa jiwa. Kemarin ada yang bilang, boleh enggak Bugem itu nama yang puluhan itu kita doain aja. Doain aja, saya bilang didoain mah udah cukup ya. Ini kali waktunya pergi, amin. Ini waktunya pergi, beritakan kabar baik, amin. Siapa yang mau memberitakan kabar baik? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ayo, ayo. Ya, haleluya. Jadi jangan lagi bilang kita doain aja. Aduh, masa didoain melulu? Ayo pergi, beritakan kabar baik, lalu nanti kasihkan undangan. Undangannya udah ada, saudara boleh ambil untuk diberikan ke jiwa baru yang kita mau undang. Bagusnya begini saudara, ini masih keburu saudara datengin orang itu 2 kali. Yang pertama datangin bangun hubungan. Bangun hubungan,
bangun hubungan. Kalau saudara lihat ada kesempatan yang bagus untuk beritakan kabar baik, beritakan kabar baik, beritakan Injil, keselamatan, beritakan bahwa kita orang berdosa, tapi puji Tuhan ada juru selamat. Itu semua udah diajarin di kelas penginjilan kemarin ya. Lalu yang kedua, baru bawa undangan. Amin. Jangan bypass ya. Jangan bypass, baru kenalan kasih undangan, jangan dah. Ya, kita udah belajar semua. Mau semua? Mau semua? Amin. Bawa jiwa-jiwa. Bawa jiwa-jiwa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Oh haleluya. Haleluya Bapak. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau mau kami semua pergi. Pergi untuk membawa kabar baik. Kabar damai sejahtera. Kabar keselamatan. Buat siapa saja orang-orang yang sesungguhnya sudah engkau tebus, tetapi perlu mendengar kabar baik. Pakai setiap kami yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, siapapun kami, apa profesi kami percaya satu hal, engkau mengutus kami untuk kami menyampaikan berita keselamatan yang 2000 tahun yang lalu engkau sudah genapi. Oh Tuhan Yesus, engkau mengutus kami. Roh-Mu ada pada kami. Inilah kami Tuhan, utuslah kami. Kami mau pergi, kami mau bergerak, kami mau mengabarkan, kami mau menyaksikan. Dan kami akan Tuhan membawa mereka mengenal Engkau, Tuhan Raja kami. Kami percaya Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami. Engkau sendiri Tuhan menyiapkan kami semua. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi sesungguhnya Roh-Mu Tuhan yang mengerjakan lewat hidup kami. Pakailah kami Tuhan, utuslah kami Tuhan. Kami siapkan diri kami, kami beri waktu terbaik. 2 jam, 3 jam, berapapun jam yang kami mau sediakan kepadamu. Engkau luaskan kami untuk kami menjangkau orang-orang di dalam rumah tangga kami. Kami bekerja sama satu dengan yang lain. Setiap komisi yang ada, setiap fasilitator yang ada Tuhan. Pakai kami semua untuk tidak banyak alasan, untuk tidak takut, untuk tidak malas. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu yang mengerjakan di dalam kami, mengerjakan ketika kami bertemu, mengerjakan ketika kami harus bicara. Semuanya adalah pekerjaan Roh-Mu atas hidup kami. Kami siapkan hati dan hidup kami. Kami beri waktu dan tenaga kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Yesus Kristus. Sehingga Natal yang mendatang ini bukan untuk diri kami sendiri, tetapi karena kami tahu Engkau mengasihi kami, kami pun belajar mengasihi Tuhan, belajar mengasihi orang-orang, terlebih mereka ya Tuhan, yang jika tidak diselamatkan, mereka masuk ke dalam api neraka. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Pakai semuanya Tuhan. Anak-anak teens, anak-anak youth, Desmond, Kompri, Bapak Muda, KW Deborah, Kim, semua Tuhan. Bahkan anak-anak sekolah minggu, juga anak PAUD ya Tuhan. Yang kami minta mereka membawa teman kanan kiri, tetangga mereka. Tuhan utus semuanya, Tuhan pakai semuanya, Tuhan punya rencana atas semua. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami semuanya. 2 minggu ini kami melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita. Terpuji nama-Mu Bapa. Hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau cukupkan kebutuhan kami,
bahkan kebutuhan, bahkan berkat yang melimpah-limpah. Beri kesehatan Tuhan, karena waktu ini iklim kurang baik. Tapi kesehatan yang daripadamu kami butuhkan, untuk kami sama-sama bekerja untuk ladang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah seluruh jemaat, dipenuhi dengan kasih karunia, dipenuhi dengan urapan, dibuatlah hatimu bergelisah, dibuatlah hatimu tidak dapat tinggal diam. Engkau akan pergi, engkau akan pergi, engkau akan saksikan kabar baik, kabar selamat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.